Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang salah satu bab di dalam mata kuliah kalkulus peubah banyak. Ini kalau di UNS namanya kalkulus peubah banyak ya. Kalau di kampus perguruan tinggi yang lain mungkin disebut dengan kalkulus multivariat atau mungkin masuk di dalam bab kalkulus 3 dan sebagainya, tapi intinya poinnya adalah ini nanti mempelajari integral dari fungsi dua peubah atau lebih gitu ya. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu supaya kita diberikan kemudahan untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari. Dan slide yang saya gunakan ini referensinya ini dulu sebenarnya adalah slide dari bahan ajar kalkulus Universitas Nusa Bangsa ya. Kemudian saya tambahi, saya edit, jadi terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen dari Universitas Bina Nusantara ini. Saya tambahi, saya lengkapi dari bukunya ini, James Stewart sama Purcell gitu ya. Oke, kita akan langsung saja learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan dari bab ini adalah mahasiswa mampu menghitung integral lipat 2 dalam koordinat kartesius gitu ya. Jadi nanti memang integral lipat 2 itu kita bisa dalam koordinat kartesius ataupun koordinat polar atau kutub gitu ya. Tapi di video ini kita akan fokus belajar integral lipat 2 dalam koordinat kartesius. Nah, akan kita bagi dua di sini nanti. Integral lipat 2-nya pada daerah domainnya yang persegi panjang dan pada daerah domain yang umum gitu nanti. Jadi itu langsung saja ya, kita masuk ke materi ini. Jadi integral lipat 2 merupakan perluasan dari integral tertentu yang mendeskripsikan tentang volume benda di ruang dimensi 3. Di integral lipat 2 atas daerah persegi panjang itu bisa diperhatikan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini integral lipat 2 itu sebenarnya adalah kelanjutan dari integral biasa dulu ya, yang mungkin Anda pernah mempelajari di kalkulus 1 atau kalkulus 2. Kalau integral biasa kan integral dari fungsi satu peubah. Jadi integral fx dx atau integral fy dy. Nah, kalau dulu kan yang kita integralkan kalau secara geometris itu kan dia adalah fungsi satu peubah kan gambarnya bentuknya kurva ya, garis gitu ya, kurva garis gitu. Maka kalau kita menghitung integral secara geometris itu kita adalah sedang menghitung luasan di bawah kurva. Itu mungkin Anda ingat materi dulu gitu ya. Anda menghitung integral itu adalah secara geometris menghitung luasan daerah di bawah kurva gitu ya. Nah, karena ini kita belajar fungsi dua peubah. Fungsi dua peubah itu kalau kita gambar sketsanya, grafik fungsinya adalah bentuknya bidang, bukan garis. Jadi bidang sudah pernah kita pelajari ya. Bidang, entah itu bidang datar, entah itu bidang lengkung gitu ya. Bidang itu berarti di ruang 3 dimensi gitu ya. Lah maka integral lipat 2 itu berarti daerah di bawah bidang itu. Kalau daerah di bawah kurva itu adalah luasan, berarti daerah di bawah bidang itu adalah suatu volume atau ruangan gitu ya. Jadi secara geometris kalau kita menghitung integral lipat 2 dari daerah dari fungsi dua peubah itu kita seperti sedang menghitung volume gitu ya. Volume dari satu ruangan di bawah ini, kurva bidang ini. Nah, ini kita akan mempelajari yang pertama kalau domainnya adalah persegi panjang. Domain persegi panjang itu maksudnya apa ini? Jika domainnya itu dibatasi oleh nilai konstan baik untuk variabel X maupun variabel Y gitu. Jadi X-nya dibatasi oleh nilai konstan A sampai B, Y-nya dibatasi oleh nilai konstan C sampai D, itu kira-kira mudahnya. Nah, ini penjelasan secara matematisnya ya. Nah, ini kira-kira kalau kita mau menghitung integral lipat 2 dengan kita bagi daerah persegi panjangnya ini dengan daerah ini kecil-kecil, kotak-kotak kecil-kecil ini maksudnya seperti mungkin kalau di integral lipat 1 dulu, integral biasa itu adalah seperti
eh, integral Riemann gitu ya. Jadi dibagi-bagi gitu daerahnya menjadi partisi-partisi gitu yang sangat kecil gitu ya. Oke, langsung saja ya. Jadi ini mungkin gambar yang lebih jelas. Maksudnya ini gambar yang pojok kiri bawah ini maksudnya adalah domainnya. Jadi domainnya x-nya antara A sampai B, berarti dia garis lurus ini ya, A, garis lurus B. Kemudian domain y-nya dibatasi antara C sampai D, garis lurus. Sehingga kalau ini kita iriskan gitu, bentuknya adalah persegi gini, persegi panjang. Tadi, jadi ini pertama yang akan kita pelajari adalah integral lipat 2 dengan daerah domainnya, batas integralnya maksudnya, itu daerah persegi panjang. Karena x-nya dibatasi konstan A sampai B, y-nya dibatasi konstan antara C sampai D, gitu ya. Jadi ini yang atas, yang gambar hijau ini adalah fungsi dua peubah yang ingin diintegralkan. Yang bawah ini, yang kotaan ini maksudnya adalah batas integrasinya, gitu ya. Kemudian ini teorema secara matematis. Kalau anak matematika mungkin perlu memahami ini ya. Di sini saya mengajar di teknik industri, mungkin ya tidak terlalu penting banget karena teman-teman di teknik industri itu menggunakan integral ini untuk langsung ke aplikasi ya. Tapi kalau anak matematis mungkin perlu ini. Jadi jika f terbatas pada suatu persegi panjang tertutup R dan kontinu gitu, kecuali di jumlah hingga kurva mulus gitu, maka f terintegralkan atau maksudnya dapat diintegralkan dalam persegi panjang R ini. Jika f kontinu pada seluruh R, maka f dapat diintegralkan pada seluruh daerah R domainnya gitu ya. Sifat integral lipat 2 itu sama seperti sifat integral biasa lipat 1 ya. Jadi kalau kita punya seperti ini, integral lipat 2 dari fungsi fxy plus gxy seperti ini, kita bisa membagi dua ini, mengintegralkan masing-masing fungsinya. Jadi integralkan fxy sendiri atau integralkan gxy sendiri ditambah ini ya. Ini tergantung tandanya. Kalau ini plus berarti ini juga plus. Kemudian kalau fungsi itu dikalikan dengan konstan, maka konstan itu bisa kita keluarkan dari integrasinya. Ini contohnya. C1 itu konstan koefisien ya di dalam fungsi f, dia bisa kita keluarkan. C2 ini koefisien dari fungsi g, ini bisa kita keluarkan juga dari batas integrasinya. Dan ingat, kalau memecah ini berarti batas integrasinya masih sama. Batas integrasi antara ini dengan batas integrasi ini yang sudah kita bagi dua ini tetap sama ya. Itu kira-kira. Kemudian, nah ini dulu. Integral lipat 2 pada koordinat kartesius tadi. Jadi kita akan belajar integral lipat 2 yang pada daerah persegi panjang batas integrasinya. X-nya dibatasi oleh konstan A sampai B, yang dibatasi oleh konstan C sampai dengan D. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bahwa kalau batasnya itu adalah konstan, daerah integrasinya adalah persegi panjang. Jadi kalau X-nya dibatasi A sampai B, Y-nya dibatasi C sampai D, maka kita membalik urutan integrasi itu nggak masalah. Jadi ini integral fxy ini batasnya AB untuk dx, batasnya CD untuk dy. Ini jadi ingat ya, ini lihatnya dari yang paling dalam dulu ini. Jadi batas AB ini adalah untuk integral terhadap dx ini. Terus batas CD ini adalah batas integrasi terhadap variabel y. Itu ya, jadi kerjanya dari dalam keluar. Nah, itu akan sama dengan nilainya integral dari fungsi fxy jika kita integralkan terhadap variabel y dulu untuk batas integrasinya C sampai D, baru dilanjutkan integral terhadap variabel x untuk batas integrasinya A sampai B. Nah, ini apa namanya, persamaan ini atau sifat ini berlaku, ingat, berlaku hanya jika batas integrasinya x dan y itu adalah konstan, gitu ya. Nilai konstan semua, A, B, C, D. Nah, nanti di materi selanjutnya kita akan belajar kalau batas integralnya itu adalah batas fungsi gitu. Jadi bukan, jadi kalau
salah satu fungsinya, salah satu variabelnya x atau y itu bukan fungsi, bukan konstan maksudnya, salah satunya adalah dibatasi oleh fungsi, maka tidak boleh seenaknya membalik seperti ini. XY jadi dy dx itu nggak boleh. Nanti ada aturannya sendiri. Nanti pada sebab berikutnya saja. Ini yang perlu diperhatikan, langsung saja ke contoh ya. Misalkan hitung integral berulang atau integral lipat 2, ini fungsinya adalah 2x plus 3y. Batas dx-nya adalah 1 sampai 2, batas d-nya adalah 0 sampai 3. Lah, caranya gimana? Hitung dulu dari bagian sebelah dalam. Sebelah dalam berarti yang ini dulu. Apa namanya? Integral terhadap x dulu, y-nya dianggap sebagai konstan. Atau mungkin sederhananya abaikan gitu kan ya. Anggap seperti bilangan. Ini seperti saat kita melakukan turunan parsial dulu. Nah, ini yang dalam dulu integral dx 1 sampai dengan 2 ini menjadi x kuadrat, yang ini menjadi 3yx gitu ya. Batasnya 1 sampai 2 dimasukkan dulu, 2-nya ke sini, 2 kuadrat 4, 1 kali 3 kali y jadi 6y. 2 kali 3 kali y jadi 6y, dikurangi dengan 1 dimasukkan 1 kuadrat, ditambah 3 kali 1 kali y berarti berapa? 3y itu ya. Ini menjadi 3 plus 3y. Ini hasil untuk integrasi yang pertama terhadap dx dulu. Hasilnya ini akan kita lanjutkan terhadap integral yang kedua ini terhadap dy. Nah, ini yang pertama yang dalam tadi hasilnya adalah 3 plus 3y dari sini. Kemudian 0 sampai 3 ini untuk batas dari integrasi y. 3 plus 3y diintegralkan menjadi 3y plus 3 per y kuadrat, batasnya 0 sampai 3. Ini sama dengan, masukkan 3-nya dulu, 9, masukkan ke sini. 9 kali 3 bagi 2, 7 per 2, 7 per 2. Masukkan 0 semua, jadi minus 0, 0. Ini tambah ini menjadi 45 per 2. Tidak terlalu sulit ya. Langsung saja ini contohnya. Nah, kadang-kadang bentuknya seperti ini, batasnya disendirikan. Anda harus teliti kalau batasnya disendirikan seperti ini. Ini terus ini dA. dA itu maksudnya diferensiasi area ya. Itu maksudnya ya dA itu dx dy gitu kan ya, sama aja. Nah, itu area luasan. Nah, kita boleh pilih, karena ini masih batasnya konstan semua, Anda boleh dA itu Anda jadikan dx dy atau dy dx. Di sini kita pilih dx dy, maka yang bagian batas dx-nya lihat di dalam himpunan ini, himpunan R ini apa? Batas x-nya adalah 0 sampai 6, maka ini integrasi yang pertama dibatasi oleh 0 sampai dengan 6. Gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan terhadap dy, batasnya adalah 0 sampai dengan 4. Gitu ya. Kemudian yang dalam ini kalau diintegralkan hasilnya apa? X menjadi x kuadrat menjadi x pangkat 3 per 3, 2y kuadrat menjadi 2y kuadrat x. Masukkan dulu batasnya 0 sampai 6, 6 dulu dimasukkan, 0 nanti jadi 0, jadi ini hasilnya kalau dimasukkan 6, 72 plus 12y kuadrat gitu ya. Ini baru dilanjutkan integral terhadap dy, y batasnya apa? 0 sampai 4 nanti. Ini dulu diintegralkan terhadap dy dulu berapa? Nanti 72y plus y pangkat 3 dibagi 3 berarti 4 ya. 72y plus 4y pangkat 3. Baru dimasukkan batasnya 0 sampai dengan 4, hasilnya adalah 544 gitu. Lah ini berikutnya yang saya sampaikan tadi, kalau daerah integrasinya itu bukan persegi panjang. Jadi salah satunya, ini contohnya, salah satu variabelnya dibatasi oleh fungsi. Misalkan x-nya dibatasi konstanta a sampai b, tapi y-nya dibatasi fungsi ini, fungsi px sampai dengan qx. Maka kalau kita mendapati batas integrasi yang seperti ini, lah batas yang fungsi harus kita tulis di bagian sebelah dalam. Ingat ya. Kenapa? Karena nanti kalau ini kebalik, konstannya di dalam, yang fungsi di luar, hasil akhirnya bukan berupa nilai konstan, tapi masih berupa fungsi. Masih ada variabel bebasnya nanti. Maka tadi ingat ya, kalau seperti ini, maka y dulu, karena y-nya batasi fungsi. Y dulu dikerjakan, baru dilanjutkan oleh integral terhadap dx. Batasnya konstan, hasilnya nanti nilai konstan. Nah, jenis yang kedua seperti ini. Jika batasnya yang fungsi adalah x, batasnya yang konstan adalah y.
Y-nya konstan C sampai D, X-nya fungsi RY sampai dengan SY ini. Nah, apa namanya? Kalau seperti ini berarti sebaliknya dari tadi. Yang dalam ini adalah yang batasnya fungsi dulu, jadi dx dulu. Diintegralkan terhadap x, batasnya RY sampai SY, baru diintegralkan nilainya nanti, hasilnya diintegralkan terhadap dy, batasnya konstan C sampai dengan D. Itu ya. Ingat, jadi kalau yang tadi, intinya adalah mana variabel yang dibatasi oleh fungsi, itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, taruh di bagian dalam. Mana variabel yang dibatasi konstan, kerjakan di terakhir, itu ya, kedua. Jadi ini contohnya integral dari fungsi yang salah satu variabelnya nanti batas integrasinya dibatasi oleh fungsi bukan konstan. Contohnya ini 2y pangkat x, ini fungsi yang diintegralkan. R itu batas integrasinya, ini dA. dA itu maksudnya diferensiasi area. Jadi diferensiasi area itu luasan, jadi ini dx dy ya. Nah, ini lihat batasnya adalah x-nya antara 0 sampai y kuadrat. Ini kan fungsi. Y-nya konstan 0 sampai dengan 1. Gitu ya. Nah, berarti mana yang harus kita integrasikan dulu? Yang fungsi dulu. Jadi dx harus diletakkan di bagian dalam dulu. Baru diteruskan integral terhadap y gitu ya. Ini contohnya. Begini. Jadi 2y pangkat x, dx dulu baru dy. Batas dx apa? Batas dx yang dalam ini 0 sampai dengan y kuadrat, batas dy 0 sampai dengan 1. Lah, fungsi ini kalau diintegralkan terhadap dx jadi apa? Tetap 2y pangkat x, karena pangkat x diintegralkan terhadap x. Itu tetap ya. Baru dimasukkan nilai 0 sampai y kuadrat menjadi apa? 2y pangkat y kuadrat. Itu ya. Lah 2y pangkat y kuadrat kalau diintegralkan ini menggunakan cara integral parsial gitu ya. Substitusi gitu ya. Ini kalau dimasukkan y kuadrat, masukkan 0, pangkat 0, 1, 2y. Jadi pangkat y kuadrat dan min 2y dy. Ini pakai substitusi, nanti jadi seperti ini. Integral pangkat y kuadrat dy kuadrat. Seperti pangkat u, du gitu ya. U-nya kan y kuadrat, du berarti turunannya 2y. 2y di sini bisa hilang, karena ini dy kuadrat. Pelajari kembali integral substitusi. Kalau bingung nanti Anda tanyakan, akan saya jelaskan. Yang belakang min 2y dy. Min 2y dy diintegralkan jadi berapa? Y kuadrat ya. Nah, nanti kalau ini sudah kita masukkan, sudah diintegralkan, dimasukkan nilai 0 sampai 1, 1 dulu dimasukkan, dikurangi dengan dimasukkan nilainya 0, ketemunya kurangi 2. Gitu ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau batas integralnya itu bukan konstan, kita tidak boleh seenaknya membalik batas integrasi. Boleh dibalik tapi ada aturannya. Itu ya, contohnya ini, fungsinya langsung lihat saja fungsinya ini. Pangkat y pangkat 2, batasnya y-nya adalah x per 2 sampai 2, batas x-nya adalah 0 sampai 4. Kita lihat bagaimana bentuk batasnya itu. Jadi kalau itu kita tuliskan batas integrasinya seperti ini. R daerah integrasinya adalah x-nya 0 sampai 4, y-nya adalah x per 2 sampai dengan 2. Gitu ya ini. Nah, ini kalau kita gambar, perhatikan 0 sampai 4. Perhatikan gambar ini. 0 sampai 4 gitu ya. Ini 0 sampai 4, kemudian xy-nya adalah x per 2. X per 2 itu garis yang miring ini. Y sama dengan x per 2 itu garis miring ini. Sampai dengan y2. Y2 itu garis lurus ini. Jadi irisannya 0, 4, y sama dengan x per 2 dan y sama dengan 2. Jadi segitiga ini, segitiga yang saya terbalik ini, segitiga R ini. Lah, ternyata segitiga R ini juga bisa dipandang x-nya yang fungsi, y-nya yang konstan sebaliknya. Jadi bagaimana? Kalau y yang konstan berarti kan perhatikan batas y-nya 0 sampai dengan 2, x-nya 0 sampai garis ini. Garis ini adalah garis tadi y sama dengan x per 2. Y sama dengan x per 2 berarti x sama dengan 2y. Jadi lihat batasnya berubah seperti ini. Y-nya konstan 0 sampai 2, x-nya 0 sampai 2y. 0 sampai x sama dengan 2y. Gitu ya. Jadi boleh integrasinya dibalik, tapi batasnya juga
terbalik aturannya seperti tadi. Jadi kalau ini D-nya yang fungsi, Y-nya dibatasi X per 2 sampai 2, dilanjutkan X-nya konstan 0 sampai 4. Tapi kalau X-nya yang fungsi, batasnya tidak kemudian tetap 0 sampai 4, Y-nya X per 2 sampai 2, enggak, tapi pakai batas yang bawah ini. Karena baik R yang atas ini maupun R yang ini cerminannya sama. Ini kalau digambar sama dengan segitiga ini gitu ya. Jadi ini dx-nya x-nya 0 sampai 2y. Kemudian y-nya batasnya 0 sampai 2. Ini kalau kita hitung nanti integralnya secara berurutan hasilnya ini. E pangkat min 4 E pangkat 4 min 1. Ini jika kita pilih y-nya yang fungsi. Anda bisa cek saja nanti. Kalau x-nya yang fungsinya konstan, hasilnya akan sama saja. E pangkat min 4 E pangkat 4 min 1 gitu ya. Jadi intinya boleh kita membalik batas integrasi meskipun fungsi salah satu batasnya, tapi ada aturannya. Digambar dulu paling mudah. Digambar dulu biar kita bisa menentukan batas-batasnya. Ini terakhir, contoh terakhir, kalau kita diminta untuk menentukan volume dari tetrahedron. Tetrahedron itu seperti bangun ruang dengan 3 sisi, berarti seperti 5 segitiga, seperti gambar ini ya. Tetrahedronnya, bidangnya ini. Bidang atasnya adalah ini 3x plus 6y plus 4z min 12 sama dengan 0. Ini kalau mau kita gambar titik-titik sudutnya adalah ambil y-nya 0, z-nya 0, x-nya kan sama dengan 4. Ambil x-nya 0, z-nya 0, y-nya sama dengan 2. Ambil x-nya 0, y-nya 0, z-nya sama dengan 3. Jadi ketemu 3 titik sudut ini. Dibatasi juga oleh bidang-bidang koordinat. Maksudnya berarti dia pada oktan pertama saja, maka menjadi bentuk 5 segitiga seperti ini. Gitu ya. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Nah, yang pertama adalah fungsi ini harus kita ubah ke bentuk fxy. Fxy itu z sama dengan. Jadi ini harus diubah dalam bentuk z sama dengan. Kalau dalam bentuk z sama dengan jadi apa? Seperti ini. Z sama dengan 3/4 kali 4 min x min 2y. Ini yang akan diintegralkan. Karena ini adalah batas bangun atau batas bidang bagian atasnya. Nah, kita harus tahu berikutnya adalah batas integrasinya atau alasnya, domainnya. Dengan melihat batas bawahnya ini apa ini? Domainnya ini. Bentuknya kan segitiga ini. Segitiga bagaimana? Segitiga yang ini titik-titik ujungnya adalah ini titik 00. Terus ini x-nya 4, y-nya 2. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari tadi itu. Dimasukkan kalau x itu masukkan y-nya 0, z-nya 0, x-nya 4. Untuk mencari y, z-nya 0, x-nya 0, y-nya sama dengan 2. Jadi ini segitiganya, titiknya y, z-nya 2, di sini x-nya sama dengan 4. Nah, ini bagaimana cara menentukan persamaan garis ini? Anda ingat ya, ini kalau 2 di y berarti ini 2 kali x tambah 4 ini di x berarti 4 kali y sama dengan 2 kali 4, 8. Jadi ini garisnya adalah garis 2 plus 2x plus 4y sama dengan 8. Atau kalau disederhanakan x plus 2y sama dengan 4. Ini ya, atau x plus 2y min 4 sama dengan 0. Ini garis tengahnya tadi. Jadi nanti batas x-nya adalah ini. Kalau kita anggap x-nya yang konstan berarti x-nya antara 0 sampai 4, y-nya antara 0 sampai garis ini, garis miring ini. Kalau kita anggap y-nya yang konstan berarti y-nya antara 0 sampai 2, x-nya antara 0 sampai garis ini. Nah, bagaimana ini? Perhatikan. Kalau mau x sama dengan berarti ini menjadi x sama dengan 4 min 2y. Kalau mau y sama dengan berarti fungsi garis ini menjadi y sama dengan 2 min x. Jadi kita boleh memilih dua jenis batas integrasi ini. Kalau x-nya konstan 0 sampai 4, berarti y-nya antara 0 sampai 2 min x per 2. Kalau y-nya yang konstan, berarti x-nya antara 0 sampai 4 min 2y. Jadi nanti tinggal kita pilih salah satu. Misalkan ini. Jadi yang diintegralkan adalah z sama dengan tadi itu, ini. Terus seandainya y-nya yang kita pilih batasnya fungsi, x-nya yang konstan. Berarti y-nya batasnya 0 sampai 2 min x per 2, x-nya antara 0 sampai dengan 4. Silahkan dihitung dari yang paling dalam dulu, terhadap dy dulu. Hasilnya ternyata ini 16 min 8x plus x kuadrat. Nah, tadi di sifat tadi, koefisien boleh keluar dari integrasi. Terus kita lanjutkan integral terhadap dx. Menjadi ini 16x min 4x kuadrat plus x pangkat 3 per 3. Jadi ini dimasukkan batasnya 0 sampai 4, hasilnya
nanti dikalikan 3/16 sama dengan 4. Jadi volumenya dari tetahedron atau 5 segitiga tadi adalah 4 satuan volume. Gitu ya. Semoga sudah cukup jelas. Kalau belum jelas Anda ulang saja videonya. Dan ini terima kasih pada yang terutama Bapak Ibu dosen pengampu bahan ajar kuliah kalkulus 3 ini yang sudah membuat presentasi yang saya sempurnakan di sini, yang saya tambahi, saya modifikasi dari referensi James Stewart dan Purcell. Semoga bermanfaat. Ya, kalau bermanfaat Anda bisa subscribe biar Anda bisa mengikuti video-video berikutnya. Anda juga bisa request di kolom komentar. Kalau ada masukan, ada koreksi dari yang saya sampaikan, disampaikan ke kolom komentar saja.